Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dimanapun Anda berada. Salam penuh kasih dan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melimpah bagi kita semua. Sahabatku, seperti biasanya mari kita berdoa sebelum memulai saat teduh ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu dalam waktu saat teduh hari ini. Kami mengarahkan telinga, hati dan pikiran kami untuk berfokus kepadamu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah kami berkat kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan, mengoreksi, dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami memulai saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, sejak mulanya Allah menciptakan musim-musim yang menandai siklus kehidupan di bumi. Ada negara yang mengalami 2 musim seperti di Indonesia, dan ada negara yang mengalami 4 musim seperti di Eropa. Selama bumi masih ada, musim-musim juga masih ada. Firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Segala sesuatu di dalam hidup kita ada waktunya. Ada waktu untuk menanam benih dan ada waktu untuk menuai. Dan semua itu bisa terjadi di musim yang berbeda. Pada musim dingin, tanah tertutup dengan salju, tetapi benih kehidupan tertanam di dalam tanah meskipun tidak terlihat. Pada musim semi, barulah benih itu bertumbuh menembus permukaan tanah. Mengerti prinsip musim-musim ini akan membuat kita juga mengerti mengenai musim-musim dalam kehidupan kita. Sewaktu kita berdoa mengenai sesuatu hal, mungkin tidak terlihat adanya perubahan mengenai hal itu. Sama halnya dengan benih kehidupan yang tertanam di dalam tanah pada waktu musim dingin. Akan tetapi, apabila sudah tiba musim yang tepat, yaitu musim semi, maka benih kehidupan akan bertumbuh menembus permukaan tanah. Pada saat itulah kita bisa melihat jawaban atas doa-doa kita. Begitu juga halnya saat kita membaca Alkitab. Dalam waktu yang singkat, mungkin tidak terlihat adanya perubahan di dalam diri kita. Tetapi seiring dengan bergantinya musim-musim kehidupan kita, maka efek dari membaca Alkitab tersebut akan mulai terlihat. Kita akan semakin dikuatkan dan iman kita mengalami pertumbuhan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Kita tidak bisa memaksakan sesuatu untuk bertumbuh, padahal itu bukan musimnya untuk bertumbuh. Kita harus mempercayai waktu Tuhan untuk pertumbuhan apapun di dalam hidup kita. Pertumbuhan rohani membutuhkan waktu. Pertumbuhan hubungan kasih dalam keluarga membutuhkan waktu. Pertumbuhan kondisi keuangan membutuhkan waktu. Pertumbuhan sebuah bisnis juga membutuhkan waktu. Lebih jauh lagi, firman Tuhan memberikan kita nasihat yang bijaksana dalam Amsal 19 ayat 2. "Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah." Perhatikan bahwa firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Maksudnya di sini adalah mengenai pemilihan waktu yang tidak tepat, yaitu orang yang terburu-buru mengambil suatu keputusan padahal seharusnya dia melambat. Dibutuhkan hikmat dan pengalaman untuk bisa mengetahui kapan waktunya harus bergerak dengan cepat dan kapan waktunya harus bergerak dengan lambat. Beberapa situasi yang membutuhkan kita untuk bergerak cepat, misalnya adalah yang pertama, saat kita harus mengambil keputusan untuk menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus.
Kita harus bergerak cepat karena kita tidak akan tahu apakah nanti kita masih punya waktu dan kesempatan untuk menerima keselamatan itu. Yang kedua, kita harus mengampuni seseorang. Berlama-lama menyimpan kesalahan orang di dalam hati kita akan menyebabkan banyak masalah psikologis dan bahkan menyebabkan penyakit pada tubuh. Oleh karena itu, lepaskanlah pengampunan secepat mungkin. Yang ketiga, saat kita berhadapan dengan pencobaan yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, larilah secepat mungkin. Hindari perangkap yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Yang keempat, saat kita berjanji kepada Tuhan, kita harus memenuhi apa yang kita janjikan kepada Tuhan tanpa menunda-nundanya, karena menunda sama dengan tidak memenuhi janji. Yang kelima, saat kita ingin melakukan kebaikan, menunda untuk melakukan kebaikan kepada orang lain akan membuat kita bisa kehilangan kesempatan itu. Jadi, lakukanlah secepat mungkin. Sedangkan beberapa situasi yang membutuhkan kita untuk bergerak lambat, misalnya yang pertama, belum memiliki fakta yang cukup. Jangan mengambil tindakan apapun apabila kita belum memiliki fakta yang cukup, karena hal itu membuat kita rentan terjatuh ke dalam masalah yang besar. Yang kedua, lambat untuk marah. Orang banyak melakukan kesalahan dengan kata-kata dan tindakannya sewaktu marah. Yang ketiga, lambat untuk mengambil keputusan yang besar di dalam hidup kita. Misalnya menikah. Kita harus memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkannya dan membawanya dalam doa kepada Tuhan, barulah kita mengambil tindakan yang tepat. Tindakan yang terburu-buru akan menyebabkan kesalahan yang akan disesali di kemudian hari. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Tuhan tidak pernah terburu-buru dalam hal apapun. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk segala sesuatu, termasuk untuk mewujudkan rencananya bagi kita. Jadi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bertumbuh semakin mengenal Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Meteraikanlah di dalam hati kami sehingga kami selalu mengingat dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Ajarilah kami untuk mempercayai waktu-Mu dan berikanlah kami hikmat untuk membedakan kapan kami harus bergerak cepat dan kapan kami harus bergerak lambat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.